Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan gue Riantoni. Kali ini kita akan membahas rumus dasar atau fungsi dasar Excel bagian ke-6. Namun, bagi kalian yang belum menonton bagian 1 hingga bagian ke-5, silakan teman-teman tonton terlebih dahulu supaya teman-teman bisa mengikuti dari awal hingga ke bagian 6 ini. Linknya ada di bagian deskripsi di bawah ya. Bagian ke-6 ini teman-teman, kita akan fokus membahas rumus dasar atau fungsi dasar Excel yang berhubungan dengan pencarian data ataupun referensi data. Ini sangat sering sekali kita gunakan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Mulai dari rumus VLOOKUP, HLOOKUP, rumus index match, dan tentu saja rumus XLOOKUP. Mari kita mulai pembahasannya. Baik teman-teman, kali ini untuk rumus atau fungsi dasar Excel yang berhubungan dengan pencarian data atau referensi data, gue sudah siapkan 6 rumus yang paling sering kita gunakan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Yang pertama adalah VLOOKUP. Nah, ini mungkin rumus sudah familiar dengan teman-teman. Rumus VLOOKUP ini fungsinya adalah untuk mencari nilai dalam kolom pertama sebuah rentang dan mengembalikan nilai terkait dari kolom yang ditentukan. Ya, mari kita coba penggunaannya, teman-teman. Ini ada sebuah tabel referensi, yaitu kode perusahaan, kemudian nama perusahaan, domisili, dan kategori usaha. Kemudian kita diminta untuk mengisi tabel yang di atasnya. Di sini ada kolom kode perusahaan, sudah diberikan kode-kodenya teman-teman. Kita diminta untuk mengisi nama perusahaan dan domisili. Misal untuk kode ZSD005 ini, nama perusahaannya apa, kemudian domisilinya apa atau di mana. Nah, itu kita menggunakan rumus pencarian data, yaitu VLOOKUP. Cara penggunaannya juga gampang sekali teman-teman. Sama dengan, kemudian kita tuliskan VLOOKUP di sini. Buka kurung. Argumen pertama dari VLOOKUP adalah kata kuncinya, kata kunci yang ingin dicari, yaitu kita ingin mencari ini kan kata kuncinya ya. Jadi kita klik dulu ini, kemudian titik koma. Kemudian argumen kedua teman-teman adalah kolom tabel referensinya ya. Tabel referensinya di sini ya. Jadi kita blok dulu semua kolom tabel referensi dari sebelah kiri teman-teman ya, dari sebelah kiri sampai kanan ini kita blok seperti ini. Lalu jangan lupa tekan F4 di keyboard masing-masing supaya rumusnya terkunci. Tekan F4 maka akan muncul dolar-dolar seperti ini teman-teman ya. Lalu titik koma. Nah, sekarang argumen ketiga adalah kolom keberapa nilai yang ingin kita cari. Kita ingin mencari nilai nama perusahaan ya. Nah, nama perusahaan itu ada di kolom nomor berapa sih di dalam tabel referensi? Ini kolom pertama, kode perusahaan, kemudian nama perusahaan di kolom kedua. Jadi teman-teman tuliskan di sini 2 karena nama perusahaan itu ada di kolom nomor 2 dalam tabel referensinya. Oke. Lalu argumen terakhir teman-teman bisa tulis false atau 0 ya, karena kita ingin mencari eksak nilai atau nilai yang sama persis. Jika sudah teman-teman tutup kurung seperti ini lalu tekan enter, maka akan muncul nilainya CV biru Bumi Jaya. Kita cek ya, ZD005 ini sama dengan CV biru Bumi Jaya. Sudah betul ya rumus kita. Nah, untuk yang di bawah teman-teman bisa copy dengan klik 2 kali seperti ini. Oke, sebagai contoh yang ini D004 CV Brother Gemilang. Yang ini ya, CV Brother Gemilang. Oke, bagaimana teman-teman? Gampang sekali ya penggunaan rumus VLOOKUP. Kita coba sekali lagi untuk mencari domisili teman-teman. Sama dengan VLOOKUP, argumen pertama adalah kata kuncinya, yaitu ini, sebagai kata kunci. Kemudian titik koma, argumen kedua adalah kolom referensinya. Kolom referensinya kita blok semua dari sini teman-teman. Ya, dari baris pertama ini kita blok sampai sini teman-teman. Lalu jangan lupa tekan F4 di keyboard kita supaya dia menjadi dolar-dolar seperti ini. Ya, artinya rumusnya terkunci. Kemudian titik koma. Nah, sekarang argumen ketiga adalah kolom apa yang ingin kita cari. Kita ingin mencari kolom domisili ya. Maka kita hitung domisili itu adalah kolom ke 1, 2, 3. Jadi teman-teman tuliskan di sini angka 3 ya. Lalu titik koma sekarang masukkan 0 sebagai argumen terakhir. Lalu tutup kurung tekan enter. Maka akan muncul nilai Jakarta. Ya, untuk yang di bawahnya bisa teman-teman klik 2 kali seperti ini. Maka akan muncul untuk semua data di bawahnya. Ya, kita coba. Misalkan D002 ini di Bandung, apakah benar? 002 domisilinya di Bandung. Sudah tepat ya teman-teman. Jadi sekarang kita sudah berhasil menggunakan rumus VLOOKUP. Caranya sangat mudah sekali. Oke, kita lanjut ke rumus dasar atau fungsi dasar berikutnya. Fungsi dasar berikutnya teman-teman yang sama persis sebetulnya dengan VLOOKUP adalah HLOOKUP. Fungsinya juga sama, itu untuk mencari nilai dalam baris pertama sebuah rentang dan mengembalikan nilai terkait dari baris yang ditentukan. Jika tadi VLOOKUP adalah kolom yang ditentukan, maka HLOOKUP ini adalah baris yang ditentukan. Ya, mari kita coba penggunaannya teman-teman. Seperti ini. Sekarang tabel referensinya berbentuk seperti ini teman-teman ya. Kode perusahaan, nama perusahaan khususnya berada di kolom ya baris tertentu seperti ini. Kemudian nilai-nilainya berada di kolom-kolom seperti ini. Jadi kebalikan dari VLOOKUP. Nah, itu menggunakan HLOOKUP. Kita coba teman-teman sama dengan HLOOKUP.
HLOOKUP itu artinya horizontal lookup ya teman-teman. Jika VLOOKUP itu artinya vertical lookup ya. Oke, buka kurung. Kita argumen pertama adalah kata kunci. Kita blok dulu kata kuncinya seperti ini. Lalu titik koma. Sekarang argumen kedua adalah kolom referensinya. Jadi kita blok semua kolom referensinya seperti ini teman-teman. Lalu jangan lupa tekan F4. Oke, lalu titik koma. Nah, sekarang kita ingin mencari nama perusahaan ya. Nama perusahaan itu ada di baris keberapa sih? Ini kan baris pertama kode perusahaan ya. Baris kedua nama perusahaan. Maka di sini kita tuliskan 2 karena nama perusahaan itu berada di baris kedua. Oke, paham ya teman-teman? Lalu titik koma kita tuliskan 0 sebagai nilai eksaknya, lalu tutup kurung. Sekarang tekan enter, maka akan muncul nilai CV Biru Bumi Jaya ya. Kita copy untuk nilai lainnya seperti ini. 004 CV Brother Gemilang, yang ini ya 004 CV Brother Gemilang. Betul ya? Oke, kita coba sekali lagi teman-teman untuk mencari domisili menggunakan rumus HLOOKUP ya. Sama dengan HLOOKUP, buka kurung, kata kuncinya kita blok dulu, lalu titik koma, kemudian tabel referensinya kita blok, lalu tekan F4 ya, titik koma. Sekarang kita ingin mencari domisili. Domisili itu berada di baris ketiga ya. Ini baris 1, 2, 3. Maka teman-teman tuliskan 3 di sini, lalu titik koma, tuliskan 0, lalu tutup kurung, tekan enter. Maka muncul Jakarta. Lalu kita kopikan untuk baris berikutnya. Oke, kita coba ya. D003 di Tangerang, apakah betul? D003 di Tangerang. Betul ya teman-teman? Artinya kita juga sudah berhasil menggunakan rumus HLOOKUP. Oke, rumus berikutnya adalah indeks teman-teman. Fungsi dari rumus indeks ini adalah untuk mengembalikan nilai dari sel atau rentang berdasarkan nomor baris dan kolom yang ditentukan. Ya, berdasarkan nomor baris dan kolom yang ditentukan. Kita coba penggunaannya teman-teman. Seperti ini, misalkan teman-teman kita ingin mencari nilai ZFD 003 ya. ZFD 003 ini teman-teman, ini kita bedakan warnanya dulu, berada di baris keberapa, di kolom keberapa? Yaitu di baris ketiga, ini kan baris 1, baris 2, baris 3 ya. Di baris ketiga, kolom pertama. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Ya, artinya ZFD 003 ini berada di baris ketiga di kolom pertama. Caranya untuk mengambil nilai ZFD 003 itu kita menggunakan rumus indeks, teman-teman. Indeks, buka kurung, kita ambil array-nya, ya array-nya kolom yang ingin kita cari, lalu titik koma. Sekarang kita ingin mencari ZFD 003. Posisinya ada di baris keberapa? Baris ketiga, teman-teman. Lalu kolom pertama ya, kolom pertama kita tutup kurung, tekan enter, maka muncul ZFD 003. Clear ya teman-teman? Nah, jika misalkan teman-teman ingin mengambil nilai ZFD 004, maka teman-teman tinggal ubah ZFD 004 itu di baris keberapa sih? Di baris kelima ya. Maka teman-teman ubah di sini 5. Oke. Nah, sekarang misalkan teman-teman ingin mencari nilai Depok. Sama kita bisa menggunakan indeks, caranya seperti ini. Sama dengan indeks, teman-teman, buka kurung. Lalu kita blok dari kiri sini sampai sini, boleh diblok seperti itu, teman-teman ya. Titik koma. Nah, sekarang Depok itu ada di baris keberapa? Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4 kan? Maka teman-teman tuliskan 4 di sini. Lalu titik koma, kolom keberapa? Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Maka teman-teman tuliskan 3 di sini. Tutup kurung, lalu tekan enter. Maka muncul Depok. Clear ya teman-teman? Argumennya cukup simpel sekali. Pertama adalah kolom yang ingin kita cari. Kolom referensinya kita blok semua teman-teman. Seperti ini kita blok ya kolom referensinya. Lalu baris keberapa dan kolom keberapa yang ingin kita cari harus ditentukan. Oke? Misalkan kita ubah di sini menjadi baris kedua, kolom ketiga, maka akan muncul nilai Bekasi. Baris kedua, kolom ketiga. Ini baris kedua, kolom ketiga. 1, 2, 3. Ya, oke teman-teman ya, clear ya. Nah, rumus indeks ini nanti akan kita padukan dengan rumus match. Tapi sebelumnya kita pelajari dulu bagaimana fungsi dari rumus match ya teman-teman. Fungsi untuk rumus match ini teman-teman adalah untuk mencari nilai dalam sebuah rentang dan mengembalikan posisinya. Jadi kita mencari sebuah nilai yang sama, kemudian kita mengembalikan nilai posisinya. Ya, contohnya seperti ini teman-teman. Misalkan ada kata kunci ZFD 004, kita ingin mencari di mana sih posisi ZFD 004 itu. Nah, itu kita menggunakan rumus match. Ya, caranya seperti ini. Sama dengan match, buka kurung. Argumen pertama adalah kata kunci yang ingin kita cari, ya, yaitu yang ini. Kita klik yang ini, lalu titik koma. Sekarang tabel tempat kita ingin mencari atau tabel referensinya kita blok. Misalkan kita blok di sini, kawan-kawan. Ya, kita blok di sini. Oke, kita blok seperti itu. Boleh kita kunci seperti ini, teman-teman. Lalu titik koma. Nah, argumen ketiganya adalah 0 saja karena kita ingin mencari nilai yang sama persis, ya.
Oke, tutup kurung, tekan enter, maka akan muncul nilai 5. Kenapa 5? Karena ZFD 004 ini berada di baris kelima, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, clear ya? Oke, misalkan teman-teman sini ganti bukan 004 tapi 003 seperti ini, maka nilainya akan menjadi 3. Karena ZFD 003 itu berada di baris ketiga ya. 1, 2, 3. Yang ini. Clear kawan-kawan? Oke ya, jadi fungsi match ini adalah kita ingin mencari nilai ini itu ada di posisi keberapa sih? Seperti itu. Kebalikan dari indeks, tadi adalah kita berikan posisinya, kemudian kita ingin mencari nilainya apa. Ya, clear ya kawan-kawan? Oke. Nah, sekarang yang lebih menarik kawan-kawan adalah kita ingin menggabungkan. Indeks dan match ini kita gabungkan untuk melakukan pencarian. Jika rumus indeks dan match ini kita gabungkan teman-teman, dia akan bekerja lebih powerful dari rumus VLOOKUP ya. Kenapa? Nanti kita lihat bedanya ya. Kombinasi indeks dan match ini digunakan untuk pencarian yang lebih fleksibel daripada VLOOKUP dan HLOOKUP. Bedanya karena VLOOKUP itu teman-teman hanya bisa mencari dari kiri ke kanan ya. Kata kuncinya pasti di kiri ke kanannya. Nah, sedangkan jika kita ingin mencari dari kanan ke kiri itu tidak bisa menggunakan VLOOKUP. Solusinya adalah kita menggunakan indeks match ini ya. Kita coba teman-teman seperti ini ya. Nah, seperti ini. Sekarang ada kolom kode perusahaan, kita diminta untuk mengisi nama perusahaan dan domisili, ya. Tapi tabel referensinya bentuknya seperti ini, teman-teman. Kolom pertamanya adalah nama perusahaan, kode perusahaan, domisili, dan kategori usaha. Kondisi seperti ini kita tidak bisa menggunakan VLOOKUP. Kenapa? Karena kita ingin mencari nama perusahaan berdasarkan kode perusahaan. Artinya kita ingin mencari dari kanan sini ke kiri ya. Ke sebelah sini, ke kiri, dari kode perusahaan ke nama perusahaan. Itu tidak bisa dilakukan dengan rumus VLOOKUP. Yang bisa dilakukan oleh VLOOKUP adalah apabila kode perusahaannya di sebelah sini, maka nama perusahaannya harus di sebelah kanannya, ya, setelah kata kunci. Untuk menyelesaikan problem ini, kita menggunakan indeks dan match. Kita gabung. Pertama, kita cari dulu rumus match-nya. Kita sekarang ingin mencari di mana sih posisi ZD005 ini, ya. Kita akan mencari posisi ZD005 ini di mana. Nah, itu menggunakan rumus match. Caranya seperti ini, match, teman-teman, buka kurung. Kita klik dulu kata kunci, lalu titik koma. Nah, sekarang arraynya di mana? Arraynya yang ini ya. Arraynya yang ini. Jangan lupa kita tekan F4 supaya terkunci. Lalu titik koma kita tuliskan 0 di sini untuk nilai yang eksak ya, nilai yang tepat. Lalu kita tekan enter, teman-teman, maka muncul nilai 4. Kenapa 4? Karena ZSD005 ini posisinya ada di baris keempat. 1, 2, 3, 4. Di sini posisinya, teman-teman, di baris keempat. Clear ya? Oke. Kemudian teman-teman, kita ingin mencari nama perusahaan kan? Nama perusahaan di baris keempat itu apa? Itu kita menggunakan rumus indeks kawan-kawan. Nah, maka oleh karena itu kita gabungkan di sini. Ya, kita tambahkan rumus indeks di sini. Indeks, ya, indeks, buka kurung. Kolom nama perusahaan ini kita blok dulu. Kolom ini ya, kita ingin cari di kolom ini. Oke. Kemudian kita tekan F4, jangan lupa. Lalu titik koma. Nah, nilai argumen kedua dari rumus indeks itu kan adalah barisnya kan? Barisnya kita sudah dapat, yaitu nilai dari match ini. Baris keempat ya. Tadi kan 4 nilai, ini kan 4 ya. Artinya, kita akan mencari dari kolom ini, untuk baris keempat, kolom ke-1. Titik koma, argumen ketiga adalah kolomnya, yaitu kolom ke-1, teman-teman. Kenapa kolom ke-1? Karena kita ingin mencari di sini kan, di kolom pertama. Oke, lalu kita tekan enter sekarang, teman-teman. Maka muncul CV Biru Bumi Jaya. Apakah betul? Kita cek dulu. D005. D005 nilainya adalah Biru Bumi Jaya. Betul ya? Oke, teman-teman, jika belum clear silakan diulang lagi ya. Jadi intinya adalah rumus indeks itu menggunakan 3 argumen. Argumen pertama adalah kolom pencariannya, kolom di mana kita ingin mencari. Kemudian argumen kedua adalah baris keberapa. Kemudian argumen ketiga adalah kolom keberapa. Ya, contohnya di kolom nama perusahaan kita akan mencari di baris keempat di kolom pertama, yaitu di sini. Maka muncullah nilai CV Biru Bumi Jaya. Oke, teman-teman. Untuk yang di bawahnya kita bisa copy saja, teman-teman. Seperti ini. Ya, sudah keluar semua nilainya. Nah, sekarang kita lihatkan sekali lagi untuk mencari nilai domisili. Sebetulnya menggunakan VLOOKUP juga bisa. Karena apa? Karena posisi tabel domisili itu berada di sebelah kanannya kode perusahaan. Boleh. Tapi sekarang kita akan mencoba menggunakan indeks dan match ya, kawan-kawan. Seperti ini. Sama dengan kita match dulu. Match. Oke, ini kata kunci kita. Lalu titik koma, kita akan mencari di sini teman-teman ya, sini. Jangan lupa ditekan F4 teman-teman. Lalu titik koma 0, maka muncul 4. Nah, sekarang kita tambahkan rumus indeksnya di depan. Indeks ya, indeks dari yang ini ya, kita ingin cari ini kan.
dari sini, oke. Jangan lupa ditekan F4 juga, lalu titik koma. Nah, argumen pertama adalah baris keberapa? Ini barisnya itu baris 4, hasil dari rumus match ini adalah 4 ya teman-teman. Kemudian titik koma kolom keberapa? Yaitu kolom pertama ya, karena kita hanya blok satu kolom saja. Misalkan teman-teman bloknya dari sini, itu berarti kolom ketiga yang teman-teman cari. Karena kita blok cuma satu, maka kita tuliskan di sini kolom pertama ya. Tutup kurung, tekan enter, maka muncul nilai Jakarta. Untuk berikutnya kita copy seperti ini. Oke, kita coba lagi ZD003 ini Tangerang, apakah betul? 003 Tangerang ya. Betul teman-teman. Jadi kita sekarang juga sudah berhasil menggunakan rumus index plus match untuk mencari data di posisi tertentu. Kita lanjut ke rumus dasar berikutnya atau yang terakhir, dan ini juga sangat powerful teman-teman, yaitu XLOOKUP. Fungsinya adalah untuk mencari nilai dalam sebuah rentang dan mengembalikan nilai terkait menggunakan berbagai metode pencarian. Namun teman-teman, rumus XLOOKUP ini hanya tersedia di Excel 2019 ke atas ya, dan Office 365. Nah, kebetulan gue menggunakan Office 365, jadi bisa menggunakan rumus XLOOKUP. Ini rumus powerful sekali teman-teman ya. Kita coba penggunaannya seperti ini. Cara penggunaannya juga sederhana kawan-kawan ya. Kita ingin mencari nama perusahaan misalkan seperti ini, sama dengan XLOOKUP, oke, buka kurung, kata kuncinya yang ini, oke, kemudian titik koma. Nah, sekarang kolom kata kunci. Kolom kata kuncinya kolom apa? Kolom ini kan, kolom kata kunci. Kita blok dari atas ke bawah, jangan lupa tekan F4. Lalu titik koma, argumen ketiga adalah kolom pencarian, kolom yang kita cari. Kita mencari nama perusahaan, maka kita blok dari atas ke bawah, lalu tekan F4, tutup kurung, tekan enter. Muncul CV Bumi Biru Jaya ya. Berikutnya kita copy seperti ini. Sangat-sangat simple sekali teman-teman penggunaan XLOOKUP ya. Penggunaannya bisa dari kiri ke kanan, bisa juga dari kanan ke kiri, lebih fleksibel. Gue juga sering sekali menggunakan XLOOKUP dibandingkan VLOOKUP saat ini teman-teman. Ya, kita coba lagi XLOOKUP seperti ini. Buka kurung, kata kunci, kita klik di sini kata kuncinya, lalu titik koma. Kemudian sekarang argumen kedua adalah kolom kata kunci. Kolom kata kunci kan ini ya, kolom kode perusahaan, kita blok, lalu tekan F4. Sekarang titik koma. Argumen ketiga adalah kolom pencarian, yaitu kolom domisili. Ini kita blok dari atas ke bawah, tekan F4, tutup kurung, tekan enter, muncul Jakarta. Lalu kita copy untuk data berikutnya. Muncul seperti ini. Ya, kita cek dulu. D002 ini di Bandung. Apakah betul? D002 di Bandung. Ya, betul. Tepat sekali teman-teman. Penggunaan rumus XLOOKUP sangat powerful ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum menggunakan Excel versi 2019, mungkin bisa upgrade ya, karena ada rumus XLOOKUP ini yang sayang sekali jika kita tidak manfaatkan. Itu tadi 6 rumus Excel yang berhubungan dengan pencarian data atau referensi data yang sangat sering teman-teman kita gunakan dalam pekerjaan kita menggunakan Excel sehari-hari. Jadi teman-teman harus menguasai minimal 6 rumus ini. Baik teman-teman, itu saja tutorial kita kali ini, rumus dasar atau fungsi dasar Excel bagian ke-6 tentang pencarian data atau referensi data. Sepertinya bagian ke-6 ini adalah bagian terakhir dari series kita yang membahas tentang rumus dasar atau fungsi dasar Excel teman-teman. Jadi gue harapkan teman-teman bisa menonton dari bagian 1 hingga ke bagian 6 ini supaya bisa menyeluruh belajar dari 0 hingga ke tahap terakhir ini. Semoga teman-teman ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan seperti biasa, bila teman-teman belajar sesuatu, jangan lupa klik like, kemudian subscribe, dan bila ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, mohon maaf salah-salah kata, sehat selalu, dan salam.